Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat animasi stickman berjalan di software Adobe Flash. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Andi Distira. Saya dari kelas 11 Multimedia 2 dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Purwokerto. Saya di sini juga masih belajar dalam membuat animasi. Jadi yang saya sharing di sini yang sekiranya saya paham dan tahu. Jadi sama-sama belajar ya. Jika ada cara yang lebih mudah dalam membuat, mungkin bisa komen di bawah ya. Oke, baik. Jadi di sini saya ada gambaran keyframe atau kunci agar animasi yang nantinya kita buat ini terlihat berjalan. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja kebutuhan setiap keyframe yang ada. Sebelum kita masuk ke Adobe Flash-nya, langsung kita buka dulu. Nah, oke. Di sini ada 5 keyframe yang ada ya di layar kalian ini. Baik, yang keyframe pertama itu namanya adalah contact. Ini contact. Nah, contact ini memiliki pengertian yaitu posisi keyframe ini adalah kedua kaki berada pada berada pada tanah. Jadi kaki-kaki ini tuh semuanya nempel di tanah. Jadi berat tumpuan pada badan tersebut sama, jadi seimbang beratnya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua yaitu adalah gerakan down. Nah, gerakan down ini yaitu semua berat badan itu pindah ke kaki depan, berubah ke kaki depan, sehingga kaki depan menekuk dan kaki belakang mulai melayang. Nah, di sini kan, di sini kita bisa lihat kaki belakang mulai melayang ya. Dan posisi ini merupakan posisi terendah dibandingkan keyframe lain. Jadi maksudnya yang paling terendah di sini adalah posisi badannya itu paling rendah di antara yang lain. Kalau kita tarik garis, kalau kita misal tarik garis seperti garis lurus dari sini, maka down ini yang paling rendah dibandingkan dari contact, passing, up atau contact lagi. Oke. Terus lanjut lagi ke pengertian passing. Di sini posisi kaki dan tangan mulai saling menyilang. Jadi di sini mulai saling menyilang ya. Jadi di sini ada silangan mulai menyilang. Dan kaki belakang mulai merapat ke kaki depan. Jadi kaki belakang ini yang sebelumnya di down itu masih ada space, di sini sudah mulai merapat ya. Sudah tidak terlihat lagi. Oke. Terus kemudian pengertian untuk keyframe yang keempat di sini adalah namanya up. Posisi ini adalah posisi yang paling tertinggi. Nah, di antara keyframe yang lain. Berarti di antara contact, down dan passing, si up ini merupakan posisi yang paling tertinggi, posisi tubuhnya ya. Dan juga di mana kaki yang sebelumnya berada di belakang sudah menjadi di posisi depan. Jadi yang kaki sebelum di passing itu di belakang ini, nah di up ini sudah mulai berada di depan. Oke. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke contact. Nah, di contact ini kembali ke posisi awal. Hanya saja di contact yang kelima ini, yaitu kaki yang sebelumnya berada di belakang, di contact sebelumnya yang berada di belakang ini sudah berada di kaki depan. Jadi sudah berbalik lagi seperti itu. Jadi setelah kalian mengikuti step-step dasar yang ada di sini, kalian bisa langsung mencobanya di Flash. Tapi sebelum masuk ke Flash, saya terangkan dulu. Jadi setiap keyframe ini ada namanya in between. Di antaranya itu ada namanya in between. Nah, ini kenapa saya kasih angka? Karena ini adalah untuk menaruh ininya, keyframe-nya. Jadi ini di keyframe 1, keyframe 6, keyframe 12, keyframe 24 dan keyframe 24. Ini harusnya 24. Jadi di keyframe 1 itu ada contact, keyframe 6 itu ada down, keyframe 3 itu ada di 12, di up itu ada 16 dan contact selanjutnya ada di frame ke-24.
Saya di sini bisa tampilkan siklusnya ya. Jadi di sini kita ada siklusnya juga. Kita bisa lihat bersama di sini. Sebentar. Oke. Jadi di sini kaki belakang berusaha maju ke depan, mulai maju dan akhirnya sudah berada di depan. Dan kaki belakang yang harusnya berada di depan ini kan berada di belakang, mulai maju lagi dan akhirnya kembali lagi ke sini. Nah, jadi untuk melakukan satu langkah atau dua langkah full, jadi ganti kaki kanan dan kiri itu perlu full cycle, yaitu 8 main pose. Jadi ini gerakan utamanya itu perlu 8, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk kembali ke kontak yang paling awal yang ada di sini. Oke. Selain keyframe yang atau ini keyframe utama ini juga ada in between. Nah, di antara 1 sampai 6 ini bisa ditambahkan in between. Nah, semakin banyak in between yang ditambahkan di antara keyframe tersebut, semakin halus pula video atau animasi yang dijalankan. Oke. Semua ini baik keyframe atau penjelasannya atau gambar siklusnya saya dapatkan dari akun YouTube bernama Pivot Dojo. Untuk link YouTube-nya sudah saya cantumkan di description box di bawah. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Oke, baik. Saya di sini menggunakan Action Script 3. Setelah kita membuka Action Script 3, jangan lupa untuk FPS-nya kita diatur ke 24 dan untuk size-nya kita atur 1280 dan yang ini 720. Oke, baik. Jadi setelah berbentuk seperti ini, kita sudah siap untuk membuat animasinya. Nah, baik, sebelum memulai membuat animasinya, yang harus kita lakukan pertama adalah menyalakan fitur onion skin. Nah, kegunaan onion skin tersebut agar memudahkan kita dalam membuat animasi agar bisa melihat beberapa frame dalam satu tampilan yang membuat gambaran yang mau kita animasikan jadi tidak jomplang bedanya. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya perbedaannya. Di sini ada onion skin. Kalian bisa pencet lalu akan muncul di atas sini kalau kalian lihat. Nah, jadi nanti kita bakal melihat perbedaannya setelah kita membuat dua frame yang berbeda. Oke. Baik, kita langsung aja mulai ke fitur yang pertama. Kita akan membuat kepalanya terlebih dahulu. Jadi kita perlu yang namanya oval tool. Jadi di sini kita bisa memilih oval tool di kanan samping ini, kanan samping. Setelah kita memencet oval tool yang ada di ujung kanan, kita bisa membuat lingkaran kepala dengan cara klik kiri tahan sambil memencet shift. Nah, kegunaan shift ini adalah untuk membuat lingkarannya menjadi lingkaran sempurna. Kalau kita melepas shift, maka lingkarannya akan ya kita bisa lihat peot dan kempes gitu ya. Oke, kalau misal kita pencet shift, nah jadi yang sebelumnya penyok jadi ini sekarang sudah bulat sempurna. Oke, sebelum kita melakukan itu, yang kita harus lakukan adalah merubah terlebih dahulu ini ya, tampilan di sininya kita hilangkan agar warnanya itu tidak ini, dan habis itu kita baru buat lingkarannya agar lingkarannya itu tidak meninggalkan sisa stroke seperti ini atau garis tepi, karena kita tidak memerlukan garis tepinya. Baik, kita langsung aja buat kepala yang sekiranya pas untuk badannya nanti. Oke, baik, setelah sudah dikira cukup, kita akan naikkan kepalanya. Oke, setelah itu setelah membuat kepala,
Ini kepalanya kita normal dulu aja ya, karena yang paling mudah dibuat adalah stickman, jadi kita akan membuat stickman. Setelah membuat kepala, kita lanjut membuat badannya. Membuat badannya kita menggunakan line tool, dan kita rubah warnanya mengikuti warna kepala yang sudah kalian buat. Nah, ini warna kepalanya kalian boleh bebas warna apa ya. Mungkin di sini agar saya beda, saya akan menggunakan warna biru di sini. Ini saya akan menggunakan warna biru tua ya. Kemudian kita samakan dulu warna birunya. Nah, ini udah sama ya. Kemudian setelah kalian merubah warna yang kalian mau, kita atur besar atau kecilnya garis yang nantinya akan kita buat. Nah, setelah kita atur warnanya, selanjutnya kita atur besar atau kecilnya garis yang nantinya kita akan buat. Saya di sini akan membuat garisnya atau struknya sebesar 30. Jadi kita bisa tulis di sini 30. Otomatis nanti tingkat kebesaran garis yang dikeluarkan akan sesuai dengan kemauan kita. Ya, kita bisa lihat. Oke. Kemudian setelah membuat garis, ini untuk garisnya kalian bebas ya, mau berapapun. Saya ini menggunakan 30 karena menyesuaikan kepalanya. Kalian boleh menggunakan bebas berapapun yang kalian mau. Baik, yang setelah kita membuat garis, terus kita akan menarik garis lurus dari kepalanya menuju ke bawah yang sekiranya cocok untuk badannya. Oke, ini dirasa cukup ya untuk menjadi badannya. Kemudian setelah dirasa cukup, kita lanjut membuat kaki yang ada di sini. Ini kita membuat kaki di sini. Ini di sini ada kaki ini dan kaki ini. Nah, kalian itu di sini harus tentukan terlebih dahulu mau kaki yang mana atau warna apa yang akan berada di depan atau di belakang. Karena agar kegunaan perbedaan warna tersebut nantinya sangat amat berpengaruh. Karena pada gerakan kaki ini kalian jadi bisa melihat mana kaki yang maju dan mana kaki yang mundur. Ketika ini posisinya warnanya hitam sama dan in between kalian kurang banyak, yang akan terjadi karakter kalian akan patah-patah. Nah, ini saya akan membuka contoh terlebih dahulu. Sebentar. Jadi sini akan membuka contoh satu milik saya, yaitu yang ini, orang jalan gelap terang. Nah, di sini itu saya sudah lumayan banyak. Oke, di sini saya sudah menggunakan banyak sekali frame ya. Kita langsung lihat contohnya. Emang saya di sini belum memberikan in between di dalam sini. Cuman kita bisa lihat di sini perbedaan warnanya yang mencolok membuat kita bisa melihat di mana posisi kaki yang sebelah kanan, mana yang posisi sebelah kiri, atau yang di depan, atau yang warnanya sejajar dengan warna badan. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya yang membuat kita paham mana yang depan, mana yang belakang. Jadi kesannya tidak bebek. Ini saya akan memberikan contoh juga yang berjalannya seperti bebek ya. Nah, ini contoh yang berjalan seperti bebek. Nah, di sini karena warna hitamnya sama, warnanya sama semua, jadi terlihatnya seperti bebek. Padahal saya sudah membuat sama. Oleh karena itu saya men-redesign gambaran yang tadi sebelumnya menjadi seperti ini, atau ada diberikan warna gelap terang agar gambarnya menjadi lebih terlihat lagi. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan ke sini karena ini prosesnya masih sangat amat panjang, kita langsung lagi lanjut membuat kakinya. Oke, baik. Yang pertama yaitu kita membuat kaki depannya ya. Nah, membuat kaki depannya itu kita bisa menggunakan line tool juga ya, karena masih sama, kita menggunakan line tool saja. Oke, ini memang perlu ketenangan ya dalam membuat animasi.
menggunakan warna itu, kita pilih warna yang lebih muda. Oke, kita pilih warna yang lebih muda agar terlihat perbedaannya. Oke, setelah membuat kaki, kita lihat ya, sebenarnya kaki yang saya buat ini kurang panjang. Otomatis yang harus saya lakukan ini adalah meredesain badannya. Jadi daripada kalian melihat saya melihat dan mendengarkan saya berbicara, mending saya fast forward atau saya time lapse ya, agar kalian tidak merasa bosan, dan saya akan berikan lagu agar kalian tidak terlalu bosan. Selamat menikmati. Oke, baik. Setelah kita membuat satu keyframe ya, kita bisa menambahkan garis bantu berwarna biru. Nah, gunanya apa sih? Nah, kita lihat sama-sama ya. Di sini kita memunculkan terlebih dahulu, kita pencet view dan kita pencet ruler, atau kalian misal mau tahu shortcutnya yaitu Ctrl Alt Shift R. Ini terlalu panjang ya, kalian bisa langsung pencet view dan kalian bisa langsung pencet ruler. Nah, sini akan muncul garis-garis seperti ini ya, di samping-samping ini. Kalian itu cukup menarik saja ke bawah, maka akan muncul langsung garis birunya. Nah, gunanya garis biru ini adalah untuk melihat dan membantu kalian untuk menentukan. Nah, ini saya akan tarik-tarik terlebih dahulu garis-garisnya yang akan membantu saya nanti. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, gunanya apa sih ini? Kalian nanti bakal lihat sama-sama ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk garis-garisnya. Guna garis tersebut sebagai pembantu batas bawah kaki berpijak. Nah, itu batas yang ini ya, kaki berpijak. Ini mungkin kakinya kurang panjang, nanti bisa saya panjangkan lagi agar menempel dua-duanya di paling bawah. Kemudian yang kedua itu yang berada di pinggang. Ini gunanya agar yang tangan tidak terlalu ke bawah dan yang pinggang ini tidak naik atau tidak turun. Dan bagian atas dan bawah kepala yang berfungsi untuk melihat badannya naik atau turun karena perubahan keyframe-nya. Jadi nanti badannya akan terlihat naik atau turun, terlihat dari garis ini ya. Kalau misal yang up, yang paling tinggi ini, ini akan terlihat lebih tinggi dibanding yang down dan yang passing maupun yang contact ya. Jadi kita langsung aja lanjut. Jadi garis-garis seperti ini membantu kita untuk melihat lebih detail lagi ya terkait desain-desain yang sudah kita buat. Baik, di sini saya akan melanjutkan membuatnya. Oke. Thank you. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat ya kegunaan onion skin. Jadi agar kita bisa melihat frame sebelumnya yang samar-samar. Jadi kita bisa melanjutkan menggambar di sini agar gambar kita menjadi lebih terlihat tidak terlalu amburadul ya. Baik, kita langsung melanjutkan saja membuat desainnya yang sudah sesuai tadi saya berikan. Kalian bisa meng-screenshot ini atau ini, terserah kalian bisa langsung screenshot aja, atau kalian bisa langsung kunjungi YouTube-nya Pivot Dojo biar lebih paham
terkait pembahasannya. Di sini saya akan lebih menjabarkan aja terkait yang sudah dijelaskan lebih. Baik, kita langsung saja masuk ke timelapse-nya lagi, gas. Oke, baik. Sebenarnya di sini sudah selesai ya. Untuk keyframe-nya coba kita lihat dahulu. Oke, jadi kita bisa lihat animasinya sudah mulai jadi ya. Dengan animasi ini kalian boleh menambahkan in between atau tidak. Karena di sini kita bisa lihat kalau tidak ditambahkan in between, maka yang ada adalah patah. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya untuk kalian adalah membuat in between. Ini baru satu langkah ya, yang lebih mudah ke depan sih. Mungkin alangkah baiknya kita buat in between terlebih dahulu ya. Saya di sini akan mencontohkan satu, dan kalau kalian kalau menurut kalian serasa lebih bagus itu dua, kalian bisa menambahkan dua. Saya di sini hanya menyatakan, jadi saya akan menggunakan satu in between saja. Oke.
di sini saya sudah selesai menambahkan in between-nya, hanya satu ya, sudah keyframe, dan ini hasilnya. Oke, memang tidak terlalu sesuai ekspektasi, cuman ini sudah cukup memuaskan hati ya, sesuai dengan pergerakannya, dimana kakinya maju dan bisa. Nah, ini nanti caranya kalian tinggal cukup paste aja seluruh frame yang ada di sini. Jadi nanti kalian bisa langsung copy dari ujung sini sampai ke semua gear. Jadi kita bisa panggil ini dari sini sampai ke sini biar pergerakannya panjang. Cuman kalau kalian memang sekiranya tidak terlalu peduli dengan panjang pendeknya, kalian bisa langsung saja cukup tinggal kalian tambahkan sampai sini agar jalannya terlihat panjang. Ini saya akan kasih contoh terlebih dulu ya. Sebenarnya caranya simpel, kalian cukup klik yang frame 1, bisa kalian tekan shift dan kalian tekan paling akhir. Jadi kalian klik kanan di terus kalian tinggal copy frames. Jadi kalian copy ke yang frame 41 atau di frame 41 ya, ini kita taruh di frame 41. Selanjutnya kita ke paste frame. Saya emang enggak ada lomba ya, ini seluruh yang ini dari up, ini kita kasih yang up. Nah, ini belum kontak ya, kita tinggal paste aja. Nah, kita tinggal copy, kita paste di sini, terus kita on screen. Ada di belakang, jadi kita ini lucu. Nah, oke, ini kita periksa dulu ya. Jadi kalian tinggal duplikat ini saya akan skip aja, terus nanti kita akan masuk ke metode yang duplikat. Oke, bye. Kita bisa lihat kita ada perubahan kaki ya, nanti kalian bisa betulkan aja nih di sini. Kalian tinggal perubahan warna aja sih sebenarnya. Ya mungkin cukup sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kita sudah tambahin between, paling nanti kalau misal ada kayak ada agak warna yang agak rusak, ini nanti kalian bisa benarkan sendiri ya. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching, see you next time, bye bye.